selamat pagi kakak kelas 6 semuanya. Bertemu lagi bersama dengan Bu Vina. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Bagaimana kabar kakak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita akan belajar di tema 5, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Kakak kelas 6, tahukah kalian bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara di ASEAN? Mari kita belajar bersama-sama. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, ada alat penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agrobisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada po dari Vietnam, ada larp dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-teman juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut. Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Nah, setelah membaca teks tersebut, ayo kita kerjakan soal-soal berikut ini ya. Nah, kakak kelas 6, tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut.
Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Indonesia ikut memajukan perekonomian di kawasan ASEAN. Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN. Indonesia menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Dan Indonesia sangat mendukung program masyarakat ekonomi ASEAN yang dapat mengembangkan kegiatan ekonomi di Indonesia maupun di negara-negara ASEAN. Nah, tentunya masih banyak peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN ya. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut melalui buku, surat kabar, televisi, ataupun dari internet. Nah, dalam pameran negara-negara ASEAN terhadap cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, selanjutnya kita akan mengenal berbagai jenis magnet. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Magnet batang, bentuknya menyerupai batang. Magnet silinder menyerupai tabung panjang. Magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Kemudian magnet ladam berbentuk seperti huruf U atau tapal kuda, dan magnet lingkaran bentuknya seperti lingkaran. Nah, ada juga magnet cincin ya, bentuknya seperti donat atau seperti cincin. Magnet adalah benda yang terbuat dari besi atau baja yang dapat menarik benda-benda dari logam tertentu. Magnet digunakan pada pintu kulkas, penutup tempat pensil, penutup tas, jarum kompas, dan lain-lain. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya, namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sering kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S. N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S, kutub selatannya, singkatan dari South yang berarti selatan. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk lainnya. Perhatikanlah letak kutub-kutub magnet pada berbagai bentuk magnet berikut ini. Nah, apakah kalian masih ingat berbagai lomba dalam negara-negara ASEAN? Nah, syarat untuk mengikuti lomba tersebut, kalian harus mengisi formulir pendaftaran. Formulir merupakan lembar isian tentang informasi tertentu. Misalnya, tentang data diri kita. Pengisian formulir dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Formulir harus diisi dengan data yang sebenarnya. Nah, kakak kelas 6 sekarang amatilah contoh formulir berikut ini. Yang pertama adalah formulir pendaftaran Lomba Cerdas Cermat ASEAN. Isinya mengenai identitas diri dan jenis lomba yang akan diikuti. Sekarang kita perhatikan baik-baik ya. Kemudian yang kedua adalah formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Isinya adalah identitas diri
dan jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Perhatikan baik-baik ya. Identitas diri apa saja yang ada pada formulir tersebut. Nah, jika kalian sudah memahami, silahkan kalian menjawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Nah, pada kedua formulir terdapat pengisian identitas diri. 2. Apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Perbedaannya yaitu kelengkapan formulirnya, karena tujuannya berbeda. Formulir A tujuannya menjadi peserta lomba ASEAN, yang formulir B tujuannya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, mengapa formulir itu kita butuhkan? Memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian kapan kita mengisi formulir? Kita isi formulir saat melakukan pendaftaran sebuah kegiatan. Nah, demikianlah kakak kelas 6 pembelajaran untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, berkat Tuhan.